Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijumpa lagi kita di program obrolan terus terang atau OTT ini bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa klik ke share dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah pada hari ini saya mempunyai tamu spesial yang mana 2 hari yang lalu PJ Wali Kota Pekanbaru Roni Rahmat mengeluarkan status darurat sampah, yang mana kita ketahui sampah di Pekanbaru saat ini sangat merajalela guys. Waktunya penumpukan di mana-mana karena sudah ada operator yang baru menggantikan hal ini. Namun kinerja yang dilakukan oleh operator terbaru tersebut tidak begitu maksimal hingga terjadi penumpukan sampah yang sangat signifikan. Kemudian bukan hanya itu saja, di musim hujan ini bakal ada nanti air yang tergenang nih guys. Jadi untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan bertanya langsung kepada PJ Wali Kota Pekanbaru, Bang Roni Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Di sini kita akan ini ya. Oh ya. OTT ya, obrolan terus terang nih ya. Tidak ada yang ditutupi lah. Nah, di OTT. Ya, OTT namanya guys. Jadi bisa diceritakan sedikit biar masyarakat kita tahu nih apa yang terjadi dengan status darurat sampah nih. Oke. Jadi di akhir tahun itu sampah sudah mulai menumpuk ya karena mungkin transisi pergantian pihak ketiga. Ya. Mungkin yang lama tidak melaksanakan yang di akhir, yang baru di awal tahun juga tidak maksimal dalam bekerja. Sehingga sampah mulai menumpuk, lalu seminggu di awal tahun sudah mulai diambil, tapi juga 2 hari. Habis itu mulai menumpuk lagi, setiap sudut banyak. Kita mulai risau dengan keadaan ini. Dan terakhir tindakan kita membuat SP1 dari Dinas Laka kepada operator kepada pihak ketiga. Lalu juga kita mengganti kepala dinas PLT-nya dengan PLT yang baru. Dan tidak di situ saja, kita ingin gimana sampah ini cepat diambil gitu. Nah, lalu kita paksa pihak ketiga karena sampah ini udah sangat banyak. Kalau dalam waktu dekat itu dibersihkan juga kita pesimis karena tidak akan tercover dan butuh alat berat yang banyak dan lain sebagainya. Sedangkan Pemko punya alat, punya armada juga. Jadi bagaimana cara kita bisa mengambil itu? Pemko tidak bisa serta-merta bekerja langsung ke dalam kalau dalam keadaan normal. Sehingga status darurat sampah ini dengan tujuan seluruh armada yang dipunyai oleh pemerintah itu bisa ikut turun serta ke dalam. Dan ada asumsi bahwa berarti memakai APBD kita, sampah kita kan sudah bayar ke pihak ketiga. Oh bukan, kita dalam hal ini bukan membantu pihak ketiga, tetapi bagaimana memulihkan sampah ini untuk Pemko. Dan untuk minyak BBM dan lain untuk tenaga orang itu barang kita itu ditanggung oleh pihak ketiga. Dan tidak ada memakai anggaran darurat itu, darurat sampah itu. Karena dalam klausal pasal juga tidak disebutkan, hanya menurunkan armada yang dimiliki oleh Pemko. Itu sebabnya. Ya, berarti memang karena kan saya sempat baca Ginda Purnama juga melakukan ketika PJ Wali Kota melakukan darurat sampah ini, dia bilang ya sangat gegabah. Ya mungkin ada beberapa anggota dewan yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini. Ya mungkin kurang komunikasi aja dari pihak kami. Intinya bagaimana sampah ini kita ingin cepat selesai, lalu setelah 7 hari berjalan normal kembali oleh perusahaan. Ya silakan berjalan normal, kita awasi juga. Kalau memang mereka lambat lagi ya kita buat SP2. Kalau memang beberapa anggota DPRD berpendapat ya sah-sah saja, karena memang mungkin kami kurang koordinasi lah dengan pihak DPRD. Tapi intinya kita ingin sama-sama Pekanbaru ini bagus. Mungkin pihak Dewan juga tidak ingin bahasa darurat sampah ini kan membuat jadi kayak mana gitu, mungkin pikiran mereka bagus. Tapi ini langkah bagaimana kita bisa agar cepat mengatasi masalah sampah ini.
Berarti memang dalam surat edaran tuh ya? Enggak, Kemarin. surat keputusan. Surat keputusan ya? Ya. Ya, karena memang di dalam surat keputusan itu tidak ada menggunakan satupun dana APBD ya, Ya. untuk turunnya alat-alat ataupun armada yang dikeluarkan oleh Pemko ya. Ya. Karena ya teman-teman media di grup WhatsApp itu kan, wah enak betul nih pihak ketiga nih dengan menggunakan alat. Betul. Terus mau dong, nah, ibaratnya gitu. Iya. Ya untuk diketahui 33 miliar selama 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Ngeri ya. Tahu lah. Ngeri guys. Memasuki, kita sudah selesai nih masalah sampah. Kita mudah-mudahan dalam waktu 7 hari ini ya terhitung keluarnya surat peringatan tadi, surat keputusan tadi, ada darurat sampah 7 hari itu optimis ya sih? Untuk tumpukan optimis. Iya, tapi tapi banyak saya lihat di jalanan. Masih banyak ada. sekali. Tadi Lili Lili Gulamo. Gulamo. Lili tadi belum selesai. Insya Allah. Paus Ujung itu apakah sudah ya? Paus Ujung udah. Itu. Paus Ujung udah dekat Sudah, jembatan. Ya jembatan itu kemarin saya buat video. Gulamo udah. Jalan Laos sudah. Ya. Memang banyak kali itu, banyak kali. Tapi Dahlia juga Allah. tadi saya lihat lagi diangkut itu. Dahlia lagi diangkut. Insya Allah. Masih ada lagi yang di Kulim, terutama pasar Pagi Areka kemarin sudah diangkut, tapi dapat info meledak lagi. Oh, yang di Simpang Trate juga tuh dekat Pasar Kodim tuh. Pasar Malam Kodim. tuh meledak lagi tuh. Kemarin Meledak sudah ada lagi. tulisan dilarang buang sampah tuh. Ya, Kemudian ada lagi malam meledak itu. lagi. Allahualam. Terkadang begini guys. Ya masyarakat juga sebenarnya apa namanya masalah sampah ini tolonglah gitu ya. Yang buang sampah sembarangan jelas-jelas dilarang buang sampah letak di situ itu. Itu sebenarnya DLHK itu apa yang terjadi itu? Ketika terjadi pergantian tadi yang sebelumnya pelanya ingat tuh. Tiba-tiba Iwan Simatupang menggantikan. Reza, Reza. Bang Reza, Sebelumnya Reza. diganti Bang Iwan Simatupang ya. Agar lebih gercep aja, lebih cepat dalam dalam bekerja gitu. Kalau PLT kan kami boleh mengganti, tapi kalau yang pejabat definitif kan Nggak bisa. kami belum boleh menunggu Ya. pejabat yang terpilih nanti ya. Ya. Baru sampah guys. Baru sampah. Polemik Pekanbaru ini sangat krusial nih. Ya. Apalagi masuk musim hujan ini nih. Ya. Nah, sampah belum berakhir. Kemudian tadi malam sudah mulai hujan, sudah mulai banyak genangan-genangan air di mana-mana. Khususnya Arifin, banjir. Langganan. Iya, Ya. itu nangkap Pak PJ nanti nih. Ya kalau kami kan ya bagaimana mengantisipasi dampak yang sebentar. Tapi kalau untuk jangka panjang itu kan harus memang betul-betul program bagaimana ke depannya Pekanbaru ini bisa betul-betul dibaguskan. Jadi baik itu dukungan dari provinsi juga, insya Allah gubernur terpilih, wakil gubernur terpilih, lalu juga wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih punya visi misi yang sama dalam membangun kota dan mendukung pembangunan kota. Karena Pekanbaru ini kan ibu kota Provinsi Riau, jadi bukan hanya nama Pekanbaru tapi nama Provinsi Riau. Kami yakin jangka panjang dalam 5 tahun kepemimpinan baik Pak Gubernur dan Wagub, baik itu wali kota dan wakil wali kota, insya Allah lebih baik lagi lah Pekanbaru ini. Ya, memang serba salah juga posisi beliau nih guys. Ketika barang ini banjir ataupun sampah menumpuk, yang terjadi ya Pak PJ yang bertanggung jawab kan. Karena padahal kan masalah ini kan sangat krusial ya dalam arti tadi. Dan ya dengan waktu yang singkat ini kan mungkin tidak mungkin. Ya. Tapi kita juga bukan berarti mengelak, bukan. Tapi tetap bertanggung jawab. Ya. Tapi ya semaksimal mungkin lah upaya kami memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencegah dan mengobati ini. Barang sakit nih. Jujur, ketika dilantik pada tanggal 3 Desember 2024 itu oleh Pak PJ Ramanadi itu, apa yang ketika melihat iya barang ini sebenarnya darurat gitu ya. Barang ini darurat ya, kita tahu banyak skandal-skandal dan tanda kutip guys. Ataupun yang terjadi di dalam baik pun di OPD masing-masing gitu. Pak PJ sendiri melihat seperti apa?
Kalau kami kan diberi tugas yang pertama kali diminta oleh pimpinan adalah bagaimana memulihkan semangat kerja kawan-kawan OPD ini. Karena dengan kami masuk ini kan karena ada kasus, karena ada permasalahan hukum, baik itu Pak Wali Kota, Pak Sikda, dan beberapa OPD lainnya. Kami masuk, tentunya suasana sedikit melemah. Dan tugas pertama kami memulihkan semangat dan pola kerja seperti semula lagi. Itu yang paling utama. Lalu yang kedua, bagaimana pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai dengan pola dan aturan yang ada. Dan yang ketiga, bagaimana kami menyiapkan transisi perpindahan kekuasaan kepemimpinan di kota ini. Jadi dengan pemenang itu kita harus berdialog terus, dan agar mereka yang terpilih nantinya sudah dengan visi misi mereka selama 5 tahun, tinggal action. Jadi tidak lagi dari awal membahas semua kan memakan waktu, sehingga rugi setahun. Makanya dari sekarang kita kolaborasi dengan tim mereka, apa yang mau disiapkan, sehingga nanti apabila yang terpilih nantinya sudah sah ditentukan oleh KPU dan dia masuk, sudah siap dengan APBD perubahan, biar langsung, sehingga biar tinggal jalan gitu. Memang memulihkan hal yang tadi itu memang cukup berat, apalagi kemarin ditambah lagi penahanan tersangka. Penahanan baru lagi. Penahanan baru lagi. Kita nggak tahu nanti ke depan apakah ada lagi nih. Bidik-bidik ada nih. Kalau bisa jangan. Jangan bisa jangan. Ya, bukan hanya itu saja. Ketika terjadi perubahan kepemimpinan, ya kita juga, saya baca juga di media di Rumah Sakit Madani ya terjadi banyak hal. Tadi juga ada orang yang menghadap tuh antara kubu A dengan kubu B nih. Yang kubu A dinonjobkan, yang kubu B yang ini. Nah ini melihat seperti ini apa yang terjadi? Ya itu polemik dalam dalam bekerja organisasi. Jadi kadang kita pegawai ini juga harus siap sebenarnya dengan putusan, dan ya semua ada aturannya. Jadi maksud kami juga, ya semua aparat ini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku lah. Kita pegawai ini kan ada dasar-dasar aturan yang mengikat sama kita. Jadi kalau kita lewat atau offside dari aturan, ya pasti dipeluit oleh wasit. Nah, seperti itu. Jadi ya boleh kita mencari simpati kawan-kawan, tetapi juga kawan-kawan OPD di dalam juga harus ngikut aturan. Jangan sampai kita bukan orang politik, ASN ini bukan orang politik, pakai ini pro A, ini pro B, tidak boleh seperti itu. Kita bekerja tegak lurus sesuai tupoksi masing-masing. Itu juga kami tekankan ke semua OPD, bukan hanya Rumah Sakit Madani, ke semua OPD. Tapi memang jujur, masukan dari beberapa anggota DPRD tentang keluhan di Rumah Sakit Madani, lalu juga beberapa kali ada masukan evaluasi dari kawan-kawan inspektorat juga. Ini menjadi bahan kita lah, mungkin dalam waktu dekat akan meramu, melihat ada perbaikan sedikit lah, biar jangan sampai karena ribut di dalam, tugas pokok melayani masyarakat ini jadi tidak berjalan itu. Itu dia Bang. Nah, insya Allah lah ada perbaikan. Memang tugas berat seorang Pak Wali Kota nih, ketika Barani tadi nih masuk nih, waduh, penuh dengan sejuta masalah bagi saya kalau melihatnya. Cuman Pak Ron ini dianggapnya bawa santai aja gitu ya. Santai aja. Santai aja ya. Ikuti alur main gitu ya. Kemudian apalagi namanya guys, selain itu juga masalah Kominfo saat ini bagaimana nih ketika pasca di penetapannya
Raja. Pak Raja Hendra, ya. Kita juga, kebetulan teman saya juga nih di Kominfo. Teman baik itu nih. Betul. Iya, salah kawan. Kawan, tapi satu sisi ya masih apalah, kita sesuai prosedur hukum harus dijalani. Kepada Hendra juga ya ikuti proses hukum ini. Kita masih azas praduga tak bersalah. Sampai nanti putusan ingkrah, ya kami sesuai aturan-aturan kepegawaian aja. Dalam sisi organisasi Kominfo sudah berjalan, kita sudah menunjuk PLH Bang Mai Sisko untuk membantu di sana sebagai pimpinan di Kominfo. Insya Allah lah program tetap berjalan lah sesuai dengan aturan. Itu dari segi Kominfo. Sedangkan untuk Kabak Umum sendiri? Ya, Kabak Umum juga sudah perawat nih semua ditanya nih. Kita bukannya terus terang guys. Dia apapun ceritanya di kota nih, ini minta tolong masukkan guys. Tolong tanyakan sama Pak Wali. Oke, ini perwakilan. Kabak Umum udah ditunjuk juga. PLT itu Tengku Deni ya, Tengku Deni. Tengku Deni sekarang dia nggak merangkap Kabak SDA untuk apalah, agar proses umum ini kan sentral juga, agar proses rutinitas pemerintahan ini juga berjalan. Insya Allah apalah oke aja Bang. Oke ya. Insya Allah oke. Tapi saya baca kemarin di di media. Ada 20 nama tuh yang lagi dipanggil KPK tuh guys. 37. 37 tepatnya tuh. Lebih banyak lagi guys. Ya, proses hukum dipanggil kan kadang ada untuk minta keterangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya bagaimanapun juga kita tetap harus menghormati ya apapun cerita yang dipanggil oleh pihak KPK dan ada yang bekerja sama. Ya kita inginnya nanti Pak Roni Rahman ini sebagai PJ Wali Kota itu pas ketika berganti dengan pemimpin yang baru yaitu Agung Nugroho, ada kesan yang dibuat itu berbekas lah. Yang positif dong pastinya. Pasti. Pokoknya kita semaksimal sumber daya yang ada kita limpahkan untuk Pekanbaru ini, dan tentunya kami berharap perpindahan kepemimpinan masa transisi kepada pemenang Pilwako ini kalau bisa menjadi contoh kabupaten kota lain. Nah, jadi kita mengantarkan dengan mulus, nanti pelantikan dan selanjutnya program-program mereka juga udah lancar berjalan. Ya, kita ingin beginilah seharusnya pemerintahan itu. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti hal-hal sehingga membuat maksudnya bukan ganti boleh, tapi jangan sampai putus Bang, jangan sampai putus. Ini berubah yang gimana ya, maksudnya jangan sampai jangan sampai tidak baik-baik saja. Jadi kita mengantarkan dengan baik, lancar ya. Kebetulan kami kan tidak ada kepentingan politik, kita kan dari ASN, memang tugas kami seperti itu. Baik, karena dalam waktu lebih kurang 3 minggu lagi kalau nggak salah ya. Tanggal 10 Februari ini dipastikan akan dilantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru ya. Belum dipastikan juga, karena menunggu hasil MK apakah ditolak atau diterima. Dapat informasi terakhir ditolak. Aku tidak berani komen di sini. Belum sidang. Nah tadi saya baca di media. Gitu. Itu KPU Pekanbaru menolak apa yang diapakan oleh pihak 01 lah. Gitu. Itu berita terakhir KS. Karena kota Pekanbaru dengan kota yang saya sebut dengan kota 1000. Bagus. Bagus ya. Harus bagus. Kita sebagai warga Pekanbaru nih, apapun kekurangan Pekanbaru harus kita maksimalkan dalam pembenahan. Jadi kita harus berikan informasi-informasi yang baik, yang mungkin juga nyaman sehingga orang tetap ingin ke Pekanbaru dan menikmati Pekanbaru. Masih banyak sisi positif Pekanbaru dibanding sisi negatif Pekanbaru. Terakhir pandangan Anda terhadap Cuk Nyadin?
Cunyadin adalah tempat usaha UMKM ya. UMKM. Memang sangat ramai setiap malam, anak-anak muda dan lain sebagainya. Ya kalau kami sebagai wali kota sekarang mungkin belum dapat menertibkan maksimal tentang Cunyadin, karena itu harus ada proses yang mungkin tidak sebentar, ya mungkin butuh 2 bulan 3 bulan lah penataan. Tapi kalau secara pribadi jujur, mungkin ada tempat yang lebih baik lah daripada Cunyadin, karena itu areal vital perkantoran, tidak baik juga untuk aktivitas penjualan yang sangat ramai itu. Karena tingkat keamanannya kurang baik, apalagi proses dia selesai, pembersihan apa semua, ya kadang kita mau masuk kantor pagi pun kadang terhambat, atau malam-malam ada kegiatan pekerjaan, rapat apa sebagainya juga terhalang gitu. Mungkin ada tempat yang lebih baik bisa dialokasikan. Itu sudah kita bicarakan juga sama kawan-kawan OPD, sudah kita beri masukan dan kita sampaikan kepada nanti wali kota terpilih. Masukan aja. Ya. Baik. Untuk kita ketahui Pekanbaru ini kota yang sangat indah sebenarnya. Namun memang indah sebenarnya, Bang. Memang indah. Iya. Cuman dengan seharusnya kan aparaturnya ataupun OPD khususnya Satpol PP nih, saya himbau nih agar agak turun ke lapangan ya. Karena banyak pengamen, besi silang di bawah jembatan flyover itu habis tuh. Kemudian yang namanya Dikat Simpang Panam itu atau Garuda Sakti itu, itu membersihkan Komoceng itu sambil memaksa tuh. Ya, agar bisa ditertibkan kembali, jadi para pengunjung ataupun para warga masyarakat bisa aman dan nyaman pada khususnya. Dan kita berharap juga Pak PJ Wali Kota Pak Roni Rahmat ini bisa melakukan tugasnya hingga selesai, hingga pergantian waktu ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih nantinya, dan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Mungkin terakhir ada ya Bang, mengenai yang tadi kami sampaikan mengenai Satpol memang Pekanbaru ini kan sudah bertumbuh pesat. Bukan orang kalau dulu ya. Kalau sekarang penduduknya sudah 1.200.000. Sangat banyak, dan semua perpindahan kabupaten kota pusatnya pasti Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru hari Sabtu Minggu berbeda dengan hari Senin sampai Jumat. Itu sudah keadaan sekarang. Orang kira Sabtu Minggu sepi, rupa tambah ramai, tambah macet, karena semua kabupaten larinya ke Pekanbaru. Nah, jadi inilah satu-satunya kota yang memang tempat berkumpulnya orang setiap weekend, dan para kabupaten kota pasti mencari investasi atau rumah membuat di Pekanbaru. Pasti sebagian besar ada membuat di Pekanbaru. Jadi perkembangan ini tidak bisa kita tahan, dan keadaan sekarang baik OPD dan lain sebagainya seperti Satpol, personilnya masih berjumlah minim, Bang. Kalau kami lihat itu. Jadi betul kata Bang tadi, bagaimana penertiban setiap ini. Ya kami juga melihat lah ini kan. Selesai di Panam, di sini selepas. Lepas ini Panam. Jadi selesai. Memang ada beberapa saran bagaimana kita setiap titik taruh standby ini, kayak di polisi ada pos-pos polisi gitu kan. Tapi memang personil kita kan terbatas. Jadi memang perlu betul-betul pemikiran dan perlu kesadaran dari masyarakat juga. Bagaimana kita mencintai kota kita. Walaupun orang ada merusak kota kita, ya kita sebagai warga tinggal di sini, lahir di sini, beranak pinak di sini, ya harus cinta. Tidak harus bangga kita dengan menghina kota kita. Jadi kadang ini maaf nih ya, kita kota Pekanbaru kotor, jorok. Ini oke, kita sama-sama mencoba membersihkan. Tapi bukan berarti kita malah ikut senang dengan menghina itu. Tapi kita ikut prihatin, ya semoga kota kita bersih, gini, beri masukan, beri apa, dan kita ikut membersihkan itu. Bukan malah ikut membuli, ya malah senang kalau ada orang luar
mengatakan kota Pekanbaru kotor, kita malah ketawa. Itu rasanya tidak mencintai kota kita. Ini salah satu contoh. Bukan tidak mau dikritik pemerintah, memang kenyataannya seperti itu. Iya, nah, kita iya. pasti maksimal berbuat, Bang. Lalu juga tentang hal-hal lain, bagaimana kita menonjolkan Pekanbaru ini dari sisi positif yang kami sampaikan. Kita ini kota yang heterogen, yang pusat kuliner sangat banyak di Pekanbaru nih. Semua orang ke Pekanbaru pasti suka makan. Nah, itu yang harus kita tonjolkan, menarik orang, dan tentunya pemerintah pasti mencoba memperbaiki fasilitas yang ada, walaupun secara bertahap-tahap. Dan kami optimis lah 5 tahun ke depan yang terpilih pasti punya pandangan lebih keren lah, makanya dipilih. Nah, karena punya pandangan sesuatu, harapan yang besar bagi masyarakat, tentunya masyarakat memilih mereka itu. Demikian, Bang. Baik, terima kasih kesempatan. Terima kasih banyak nih dari OTT. Baik, itu dari bincang-bincang saya bersama PJ Wali Kota Pekanbaru, Bung Roni Rahma. Kita akan jumpa lagi di program OTT selanjutnya. Saya Kasaputra, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.